Oh, bisa dimulai, share Pak. screen, PP saya. Nah, ini judulnya di sini ada sekolahnya SMK Negeri 8, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Materi pokoknya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Submaterinya pentingnya patuh dan hormat kepada orang tua. Alokasi waktu 3 jam pelajaran kali 45 menit. Kemudian kompetensi intinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Kompetensi dasarnya meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23 dan juga begitu dan pun hadisnya. Kemudian menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Indikatornya meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama, menunjukkan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadisnya, menyajikan paparan tentang makna dalil dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian materi pembelajarannya hormat dan patuh kepada orang tua, tentunya dalil-dalil ini keterangannya dalil-dalil Al-Quran dan selanjutnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya discovery learning, ini problem based learning, kemudian metodenya tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Medianya bisa modul, buku ajar, worksheet, dan lembar serta lembar penilaian Al-Quran. Kemudian sumber belajarnya dari buku pendidikan agama, internet, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan, ini orientasi, membuka dengan salam, kemudian memotivasi dan mengabsensi siswa, dan selanjutnya adalah apresiasi sebelum masuk ke dalam materi. Kemudian dalam kegiatan intinya itu menampilkan dalil-dalil Al-Quran dan juga sebelumnya ditampilkan berupa audiovisual atau video terkait dengan kisah sahabat Nabi ini Uwaisul Qarni. Dalam siswa kita sampaikan dalil-dalil kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, dan juga ditampilkan kewajiban cara menghormati orang tua. Nah, setelah dipresentasikan, disajikan, kemudian membuat diskusi kecil, siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian diberikan sebuah kasus terkait dengan penting dan hormatnya patuh kepada orang tua. Siswa diberikan waktu untuk mendiskusikannya sekian lama, kemudian setelah diskusikan, dari masing-masing kelompok tersebut menyampaikan hasil diskusinya satu persatu. Kemudian dari siswa yang menyimak menyampaikan atau menyanggah atau memberikan pertanyaan kepada kelompok-kelompok yang maju ke depan. Nah, setelah presentasikan dan ada tanya jawab antara siswa, kemudian simpulkan terkait dengan materi yang telah disampaikan, dan terakhir sebelum diadakannya ditutup, diberikan tugas untuk
siswa-siswanya tersebut. Pak Darto, sekarang ke tanya jawab ya Pak Darto ya. Iya Pak. Ini saya stop Pak share Pak ya. Darto, tidak usah, biar sudah jadi apa-apa. Nah, Nanti masih dipakai. Pak Darto tadi pakai Discovery Learning dan PBL Pak ya. iya Pak. Dari dua itu kira-kira apa perbedaannya Pak ya, Discovery Learning dengan PBL itu? Ya, kan apa kalau discovery learning kan itu siswa diberikan kesempatan untuk mengolah, mengamati terkait dengan hal-hal yang terjadi Pak, terutama tentang yang materi yang disampaikan. Sedangkan kalau problem based learning, siswa diberikan keaktifan untuk mencari masalah-masalah dasar dalam pembelajaran, kurang lebih seperti itu Pak. Kalau melihat ini, kira-kira RPPN sudah hot atau belum ini Pak? Apanya itu Pak? Ini sudah mendukung pembelajaran yang hot atau belum RPP ini? Insya Allah sudah Pak. Apa itu yang pembelajaran yang hot itu seperti apa Pak? Siswa kan diberikan kesempatan untuk mampu menganalisa terkait permasalahan-permasalahan yang ada di rumah. Coba dilihat yang tujuan pembelajaran Pak. Ini Pak. Ya. Coba dianalisis Pak, ini berarti pertanyaan hot ini saya ini Pak ya. Coba dianalisis tujuan pembelajaran itu mana yang dapat dikategorikan ke dalam hot Pak, yang mana Pak? Siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jelaskan ini kan berarti ada daya analisa terkait dengan materi yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru gitu Pak. Pak, kalau ini apa? Yang lots yang mana saja Pak? Yang lower. Ya berarti kalau memang menjelaskan berarti ini meyakini masih apa namanya lots Pak, menjelaskan. Itu soal yang ini Pak, tujuan yang pertama Pak. Tujuan yang pertama coba dianalisis ABCD-nya Pak. Oh yang ini Pak meyakini Pak ya? Iya, coba itu dianalisis ABCD-nya gimana Pak? Ini kan peserta didik sebagai audiensnya Pak ya. Kemudian meyakini ini sebagai apa namanya behavior, kemauannya. Kemudian hormat dan patuh sebagai condition Pak. Kalau ini RPP-nya menurut Bapak sudah dapat dikategorikan hot masuk feedback atau belum Pak? TPATK atau belum Pak? TPA apa ya Pak yang teknologi Pak ya? Nah, ya karena di sini teknologi apa teknological pedagogical konten apa Pak? Tolong dari RPP ini beri saya satu contoh soal yang hot Pak, ditunjukkan Pak yang mana Pak? Ya. Mana yang hot yang mana Pak? Nah Pak, nomor 4 Pak, ini termasuk hot Pak. Sering seorang siswa membeda-bedakan fungsi antara orang tua dan guru. Padahal fungsi keduanya hampir sama. Di bawah ini adalah fungsi orang tua dan guru yang sama kecuali. Ya. Kenapa hot Pak? Siswa didorong untuk mampu menganalisa dari pertanyaan yang disampaikan juga. Siapa ini Pak Swadarto nggih? Siap ya, dengan Al-Qur'an nggih, Pak? Oh iya Bu, ada Pak Darto sudah siap dengan Al-Qur'an nggih? Ada Bu. Al-Hujurat. Juz berapa ini? 26. Dibaca ayat 1 sampai 2 saja, Pak. Ini panjang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Sadaqallahul azim. Oke, Pak. Ya, terima kasih bacaannya. Pak, kenapa di sini ayat di sini kok bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nasu? Apa, Pak? Alasannya apa? Bapak ingat surat yang diturunkan di Mekah dan surat yang diturunkan di Madinah. Iya, Bu. Apa? Ciri-cirinya apa, Pak? Ini sifatnya pengkhususan, Bu, untuk orang-orang Islam saja begitu, Bu. Hafal jenis-jenis mat, Pak. Mat Pak Sudarto, mat apa jenis-jenis mat? ini kan Mat ada apa, Pak? mat tobi'i dan juga mat far'i, Bu, ya. Ini cabang apa? Bagian dari mat far'i, Bu, yang ya ayyuhalladzina. Kenapa disebut marfa'i, Pak? Karena bukan asli, Bu, bercabang seperti itu, Bu. Yang kedua, alladzina amanu, itu bacaan apa, Pak? Alladzina amanu. Ini mat ini, Bu, mat tobi'i, Bu. Tiga. Ini coba yang ayat ke-2. Ada bacaan antah bato. Itu bacaan apa, Pak? Antah bato. Ini non sukun, Pak. Nun mati bertemu ta, Bu, ikhfa, Bu. Ya. Non sukun bertemu tak. Itu Ya. bacaan apa, Pak? Bacaan apa? Ikhfa, Bu. Eva. Nah, Eva. Betul, iya, Eva. iya, Apa Bu. arti Eva itu? Samar, Bu. Eva artinya sama. Ada berapa, Pak, huruf Eva itu? 15, Bu. Oke, 15. Oke. Saya silakan sekarang ditulis di kertas. Bapak siapkan kertas dan pulpoin. Oh iya. Dikte. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah siap? Ya, siap, Bu. Hal ataka. Siap nggih? Ya, Bu. Hal ataka. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sampun, yang kedua wujuhui, wujuhun, wujuhui yauma idzin, wujuhui yauma idzin khasyiah, khasyiah. Wujuhun yauma izin khasyi'ah. Khasyiah. Amilatun nasibah. Coba diangkat, Pak. Tidak usah. Ya, pas itu, Pak. Pas. Aduh. Enggak kira dibesarkan, Pak. Enggak kelihatan Bapak di situ. Oke, cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Darto, cukup untuk ujian pada sore hari ini. Terima kasih. Bapak sudah selesai, bisa meninggalkan tempat. Monggo. Ya, baik, Untuk Bu. Terima sholat kasih, Bu. dan lain sebagainya. Oke. Terima Ya, kasih izin keluar, dan selamat Pak, Bu. mengerjakan tahapan berikutnya nanti. Oke. Ya, baik, Dari saya dan Pak Nurwanto yang bertugas pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.